Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Kembali lagi bertemu dengan saya Ikram. Kali ini saya diberi kepercayaan mengangkat materi tentang sifat pengauditan. Dalam menjalankan proses audit, tentunya tim yang tergabung dalam melakukan proses audit haruslah kompeten dan independen dalam melakukan proses audit. Ada 4 tahap yang harus dilakukan dalam proses audit. Yang pertama, perencanaan audit. Kedua, pengumpulan bukti audit. Ketiga, evaluasi bukti audit. Keempat, penginformasian bukti audit atau hasil audit. Pertama, mengenai perencanaan audit. Tentunya tim audit melakukan perencanaan ini dengan menentukan mengapa, bagaimana, kapan, dan oleh siapa audit akan dilakukan. Dalam perencanaan ini, tim audit akan menentukan lingkup dan tujuan audit ke depannya. Tim audit juga akan memeriksa dokumentasi perusahaan, memeriksa temuan audit sebelumnya, kemudian memeriksa laporan-laporan yang dilaporkan perusahaan kepada tim audit. Proses selanjutnya mengenai pengumpulan bukti audit. Tim audit akan mengumpulkan semua bukti-bukti atau kegagalan dalam perusahaan, baik yang mengarah pada fraud dalam perusahaan dan lain-lain. Tim audit akan melakukan pengkajian secara sampel, pada umumnya seperti observasi terhadap aktivitas-aktivitas atau kegiatan operasional di dalam perusahaan, melakukan pemeriksaan dokumentasi dalam perusahaan untuk menambah temuan audit, melakukan diskusi terhadap karyawan mengenai kegiatan atau pekerjaan karyawan, melakukan kuesioner untuk pengumpulan data, melakukan peninjauan fisik untuk menelusuri hasil pekerjaan dari karyawan. Kemudian melakukan kegiatan tersebut, pengkajian secara terus-menerus, kemudian melakukan peninjauan atas hasil atau temuan-temuan yang telah ditemukan dalam proses tersebut. Proses selanjutnya yaitu evaluasi terhadap bukti audit. Tim auditor akan mengevaluasi temuan-temuan yang dikumpulkan, kemudian menentukan apakah temuan tersebut dapat mendukung kesimpulan yang menguntungkan atau tidak. Jika tidak, tim auditor akan melakukan prosedur-prosedur tambahan untuk penentuan kesimpulan yang pasti. Tim auditor menentukan materialisme yang penting atau tidak dalam mendukung pertimbangan yang profesional. Auditor memberi penjaminan yang pasti karena kesimpulan harus dicapai dengan pendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiawati, NIM C02171342. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit sistem informasi. Tujuan dari sebuah audit sistem informasi adalah untuk memeriksa dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem. Ketika melakukan sebuah audit sistem informasi, para auditor harus memastikan bahwa 6 tujuan berikut telah dicapai. Yang pertama, kerangka kerja untuk audit keamanan komputer secara menyeluruh. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. 1. Pencurian atau kerusakan yang tidak disengaja atau disengaja pada perangkat keras. 2. Kehilangan, pencurian atau akses yang tidak diotorisasi terhadap program dan data sumber daya sistem lainnya. 3. Kehilangan, pencurian atau pengungkapan yang tidak diotorisasi data rahasia. 4. Modifikasi atau pengungkapan yang tidak diotorisasi program dan file data. 5. Gangguan atas aktivitas bisnis yang krusial. Selanjutnya, prosedur pengendalian.
1. Rencana keamanan atau perlindungan informasi. 2. Pembatasan atas akses fisik terhadap peralatan komputer. 3. Prosedur perlindungan virus. 4. Pengendalian penyimpanan dan pengiriman transmisi data. Yang 5. Firewall atau asuransi kecelakaan dan gangguan bisnis. Selanjutnya, prosedur audit tinjauan sistem. Yang pertama, memeriksa dengan seksama situs komputer. 2. Mewawancarai personal sistem informasi mengenai prosedur keamanan. 3. Menguji log akses sistem. 4. Menguji kebijakan asuransi kecelakaan dan gangguan bisnis. 5. Memeriksa kontrak pemeliharaan penjualan. Selanjutnya, prosedur audit pengujian pengendalian. Yang pertama, mengamati dan menguji prosedur akses situs komputer. 2. Mengamati persiapan diri dan penyimpanan offsite atas file backup. Menguji penentuan serta modifikasi prosedur ID dan kata sandi pengguna. Memverifikasi tingkat dan efektivitas dari ekskripsi data. Yang terakhir, pengendalian kompensasi. Kebijakan personal yang kuat, termasuk pemisahan dari tugas yang tidak sesuai. Kedua, pengendalian pengguna yang efektif. Yang selanjutnya, pengembangan program dan akuisisi. Kerangka kerja untuk audit pengembangan program, jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Yang pertama, kelalaian pemrograman atau kode program yang tidak diotorisasi. Prosedur pengendalian. 1. Memeriksa atas persetujuan lisensi perangkat lunak. 2. Persetujuan manajemen dan pengguna atas spesifikasi pemrograman. 3. Dokumentasi sistem yang lengkap termasuk persetujuan. Prosedur audit tinjauan sistem. Pertama, memeriksa independen atas prosedur pengembangan sistem. 2. Pemeriksaan atas standar evaluasi pemrograman. 3. Memeriksa atas standar dokumentasi program dan sistem. 4. Pemeriksaan atas kebijakan dan prosedur persetujuan pengujian. 5. Pemeriksaan kebijakan serta prosedur pengembangan atau akuisisi sistem. Selanjutnya, prosedur audit pengujian atas pengendalian. Mewawancarai pengguna mengenai keterlibatan mereka dalam akuisisi pengembangan dan implementasi sistem. 2. Memeriksa pengetahuan dari pertemuan tim pengembangan untuk bukti keterlibatan. 3. Memverifikasi persetujuan sign-off manajemen dan pengguna pada titik capaian pengembangan. Dan yang terakhir, pengendalian kompensasi. Ada 2, pengendalian kompensasi yang kuat dan yang kedua, pemprosesan independen atas data pengujian oleh auditor. Itulah tadi penjelasan tentang audit sistem informasi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawati, NIM C021745. Saya dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai audit sistem informasi. Nah, saya akan menjelaskan tujuannya. Yang pertama itu modifikasi program, dan bagian 4 itu modifikasi program, dan yang kedua itu pemrosesan. Nah, sebelum kita masuk ke modifikasi program, kita perlu tahu apa sih modifikasi program. Modifikasi program itu dilakukan untuk mengubah suatu program yang kurang menarik menjadi lebih menarik. Nah, dalam hal ini ada beberapa jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Nah, yang pertama itu prosedur pengendalian. Kita harus tahu prosedur pengendaliannya. Dan yang kedua, proses audit. Nah, di bagian ini terdiri dari tinjauan sistem. Yang ketiga, prosedur audit. Tapi di sini tentang pengujian pengendalian. Nah, yang terakhir itu pengendalian kompensatif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pemrosesan. Dalam pemrosesan komputer, kenapa sih dilakukan? Ini guna untuk menyajikan sebuah kerangka kerja untuk pengauditan file-file, transaksi dan database, guna untuk menghasilkan sebuah laporan. Dalam hal ini terdiri atas beberapa cara untuk melakukan
pemrosesan. Nah, yang pertama itu pengolahan data, pengujian. Yang kedua, teknik-teknik audit secara bersamaan. Yang ketiga, prosedur pengendalian. Nah, prosedur pengendaliannya ini sama tuh kayak yang di bagian modifikasi program tentang tinjauan sistem, pengujian atas pengendalian dan pengendalian kompensatif, dan yang terakhir itu analisis atas analisis atas logika program. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan kelima dan keenam. Tujuan kelima yaitu data sumber. Di dalam data sumber, sebuah matris pengendalian input digunakan untuk mendokumentasikan pemeriksaan atas pengendalian data sumber matriks. Di sini, matris menunjukkan prosedur-prosedur pengendalian yang diterapkan di setiap file catatan input. Nah, dapat kita lihat di sini, matris pengendalian input terdapat yaitu nama catatan, pengendalian input, dan nama file. Nama catatan contoh yaitu laporan waktu mingguan pegawai. Pengendalian input terdapat total finansial, total hash, hitungan catatan, inspeksi visual, verifikasi digit check, dan lain-lain. Dapat dilihat. Nah, nama file terdiri dari nama pegawai, nama terakhir pegawai, nama departemen perusahaan, akhir mingguan yaitu tanggal, jam reguler, dan jam lembur. Sini juga terdapat komentar mengenai pengendalian input itu sendiri. Tujuan keenam yaitu file data. Tujuan keenam ini memperhatikan tentang ketetapan integritas dan keamanan atas data yang disimpan dalam file yang dapat dibaca oleh mesin. Pada kerangka kerja untuk audit atas pengendalian file data, yaitu terdapat pertama, jenis-jenis kesalahan data dan penipuan, dan yang kedua, prosedur pengendalian, ketiga, prosedur audit yaitu tinjauan sistem, keempat, prosedur audit yaitu penyajian atas pengendalian, dan yang kelima yaitu pengendalian kompensasi. Pada kerangka kerja untuk audit atas pengendalian file data, di sini merangkum semua kesalahan, pengendalian, dan prosedur audit untuk tujuan ini. Jika pengendalian file sungguh-sungguh belum mencukupi, terutama terkait akses fisik atau logas atau prosedur backup dan pemulihan, di sini auditor harusnya merekomendasikan agar pengendalian tersebut diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Aryani. Saya akan menjelaskan mengenai perangkat lunak audit dan audit operasional SIA. Pertama-tama saya akan membahas mengenai perangkat lunak audit. Perangkat lunak audit terdiri dari program komputer yang digunakan oleh auditor sebagai bagian prosedur auditnya untuk mengelola data audit dari sistem akuntansi perusahaan. Computer Assisted Audit Techniques merupakan perangkat lunak audit, sering disebut juga sebagai Generalized Audit Software atau GAS. Computer Assisted Audit Techniques menggunakan spesifikasi yang disediakan auditor untuk menghasilkan sebuah program untuk menjalankan fungsi audit sehingga akan menyederhanakan program atau proses yang dijalankan oleh audit. Nah,
Dua dari perangkat lunak yang paling populer adalah yang pertama itu Audit Control Language atau ACL dan Interactive Data Extraction dan Analysis atau IDEA. Untuk menggunakan Computer Assisted Audit Techniques, para auditor memutuskan berdasarkan tujuan audit, mempelajari tentang file dan database yang diaudit, mendesain laporan audit, dan menentukan bagaimana menghasilkannya. Materi selanjutnya adalah audit operasional SIA. Teknik dan prosedur yang digunakan dalam audit operasional sama dengan audit atas sistem informasi dan laporan keuangan. Perbedaan yang paling menonjol ada pada lingkup auditnya, yaitu audit sistem informasi ditujukan pada pengendalian internal dan audit keuangan atas output sistem. Sedangkan pada audit operasional meliputi seluruh aspek atas manajemen sistem. Ada 3 langkah dalam audit operasional SIA. Yang pertama yaitu perencanaan audit. Nah, perencanaan audit adalah total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan perencanaan auditnya sampai pada pengembangan rencana audit dan program audit yang menyeluruh. Langkah yang kedua atau tahap yang kedua yaitu pengumpulan audit. Di dalam pengumpulan audit ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Aktivitasnya yang pertama memeriksa kebijakan dan dokumentasi pengoperasian. Nah, yang kedua itu mengkonfirmasi prosedur-prosedur dengan manajemen dan personel pengoperasian. Yang ketiga, mengobservasi fungsi-fungsi dan aktivitas-aktivitas pengoperasian. Nah, yang keempat, memeriksa rencana serta laporan finansial dan pengoperasian. Dan kelima, menguji ketepatan atas informasi pengoperasian. Nah, yang terakhir itu menguji pengendalian. Selanjutnya tahap yang ketiga atau langkah yang ketiga yaitu pengevaluasian bukti, di mana auditor mengukur sistem terhadap salah satu sistem yang mengikuti prinsip-prinsip manajemen paling terbaik. Itulah tadi penjelasan saya mengenai audit operasional SIA. Sekian dan terima kasih.